Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, bersama saya kita akan belajar seputar materi biologi. Yuk kita simak. Kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem, khususnya bahasan tentang aliran energi dan piramida ekologi. Dalam aliran energi, sebelum kita bahas lebih lanjut, maka kita bahas dulu tentang apa itu definisi dari energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau menyebabkan perubahan. Energi ini tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat dirubah dari satu bentuk energi ke energi yang lain. Contohnya adalah seperti ini, bahwa energi cahaya dapat diubah oleh tumbuhan hijau menjadi energi potensial dalam bentuk karbohidrat melalui kegiatan proses fotosintesis. Selanjutnya, oleh hewan dan manusia, energi karbohidrat tersebut akan diubah menjadi energi panas dan gerak. Aliran energi itu bisa berupa rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Nah, kita bahas ya, seperti yang sudah kalian identifikasi pada lembar kerja peserta didik pada pertemuan sebelumnya. Jadi, saya hanya memberikan dua contoh ekosistem yang akan saya bahas tentang aliran energinya. Yang pertama adalah ekosistem hutan hujan tropis. Nah, aliran energinya seperti ini, bisa dari tumbuhan, kemudian dimakan oleh herbivore, jenisnya seperti ini, dan dimakan oleh karnivor. Ini adalah pada hutan hujan tropis, tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa kreatif dan mengembangkan bahwa tidak harus seperti ini aliran energi yang terjadi pada hutan hujan tropis. Masih banyak bentuk yang lain dari rantai makanan dari hutan hujan tropis. Yang kedua adalah ekosistem gurun. Seperti ini rantai makanan yang terjadi pada ekosistem gurun. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa mengembangkan tidak seperti ini. Piramida ekologi. Piramida ekologi itu terdiri dari piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Kita bahas satu-satu ya. Piramida jumlah merupakan jumlah organisme yang berada di dalam suatu daerah, areal tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan taraf tropi. Pada piramida jumlah, golongan organisme yang berada pada tingkatan lebih tinggi memiliki jumlah organisme yang lebih sedikit dibandingkan dengan tingkatan organisme yang ada di bawahnya. Piramida biomasa merupakan taksiran berat organisme yang mewakili setiap taraf tropi dengan cara tiap-tiap individu ditimbang dan dicatat jumlahnya dalam suatu ekosistem. Untuk mengukur biomasa di tiap tingkat tropik, maka berat rata-rata organisme di tiap tingkat diukur, kemudian jumlah organisme di tiap tingkat diperkirakan. Piramida biomasa ini berfungsi menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme di habitat tertentu dan diukur dalam gram. Piramida energi itu adalah menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam 6 tahun yang digunakan senyawa organik sebagai bahan makanan. Dasar penentuan piramida energi ini adalah dengan cara menghitung jumlah energi tiap satuan luas yang masuk ke tingkat tropik dalam waktu tertentu. Piramida energi ini dapat memberikan gambaran lebih akurat tentang kecepatan aliran energi dalam ekosistem atau produktivitasnya pada tingkat tropik. Nah, sekarang saya bahas ya tentang LKPD yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya mengambil contohnya adalah ekosistem hujan tropis. Hutan hujan tropis. Ini adalah piramida jumlahnya seperti ini. Jadi ini adalah produsen, konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2, di mana pada produsen ini jumlahnya lebih besar yang diukur dalam satuan meter persegi. Dan yang keduanya itu adalah konsumen tingkat 1.
yang lebih besar dibandingkan dengan konsumen tingkat 2, tapi lebih kecil dari produsen. Kemudian yang ini itu adalah konsumen tingkat 2 yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan konsumen tingkat 1. Piramida energi seperti ini gambarnya. Jadi ini dinamakan sebagai tropik 1. Ini adalah tropik 2 dan ini adalah tropik 3. Biasanya tumbuhan ini akan mengambil energi itu berasal dari cahaya matahari yang mampu diolah oleh tumbuhan. Dalam proses fotosintesis, energi dari cahaya matahari itu hanya berkisar hanya 10%. Nah, nanti dari energi yang berasal dari tumbuhan ini akan diambil oleh tropik tingkat kedua ini hanya 10%. Dan tropik 3 akan mengambil tropik 2 ini hanya 10%. Jadi seperti ini contohnya. Kemudian piramida biomasa. Ini piramida biomasa ini diukur ya. Jadi ini adalah produsen, konsumen primer, konsumen sekunder atau tingkat 2, dan ini adalah konsumen tersier atau konsumen tingkat 3 berat keringnya. Yang kedua adalah contoh dari ekosistem gurun, di mana piramida jumlahnya bisa seperti ini. Jadi kita ambil tumbuhannya yang berada di gurun. Seperti ini kita hitung per meter persegi. Tentunya sama dengan ekosistem hutan hujan tropis yang tadi. Jumlahnya harus lebih besar. Ini produsen konsumen tingkat 1 dan ini adalah konsumen tingkat 2. Piramida energi seperti ini bentuknya. Ini adalah tropik 1, tropik 2, dan tropik 3. Sama dengan hutan hujan tropis tadi. Dari cahaya matahari hanya diambil 10% oleh tropik 1. Tropik 2 akan mengambil 10% dari tropik 1. Tropik 3 akan mengambil 10% dari tropik 2. Piramida biomasa seperti ini. Jadi ini adalah lebih besar ya, produsen, ini konsumen tingkat 1 atau primer, dan ini adalah konsumen tingkat 2 atau sekunder. Nah, ini hanya contoh, kalian bisa mengembangkan lebih dari ini. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dengan baik. Semoga kalian memahami apa yang sudah saya jelaskan. Tetap sehat, tetap semangat, walaupun hanya pembelajaran di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.